Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Hidayat. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang ibadah haji. Jadi yang pertama itu saya akan membahas tentang hakikat haji. Jadi hakikat haji ini pada dasarnya adalah suatu tindak mujahadah atau upaya jiwa yang bersungguh-sungguh untuk memperoleh kesadaran musyawadah atau keyakinan, yakni proses kegigihan seseorang hamba untuk mengunjungi Baitullah seperti itu, dan juga sebagai sarana bertemu lika atau Tuhan, bertemu dengan Tuhan seperti itu. Jadi ibadah haji adalah suatu simbol kepulangan manusia kepada Tuhan yang mutlak. Oleh karena itu, niatkan haji itu harus semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan pakailah pakaian kejujuran, dan buanglah sifat-sifat keangkuhan seperti itu. Dan kita juga harus membuang semua atribut yang atau label yang biasa melekat pada diri kita. Dan manusia itu harus juga menjadikan titik orientasinya itu hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Jadi yang kedua adalah sejarah pelaksanaan ibadah haji. Jadi dalam rangkaian buku berbicara tentang sejarah haji dan Ka'bah, ditemukan uraian yang berbeda menyangkut siapa mula-mula yang membangun Ka'bah dan melalui siapa Tuhan pada mulanya mensyariatkan ibadah haji. Kalau merujuk kepada Al-Quran, kita dapat berkata bahwa pertama adalah Nabi Ibrahim bersama putranya atau Nabi Ismail alaihissalam adalah yang meninggikan pondasi Ka'bah sesuai firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, renungkanlah ketika Ibrahim dan Ismail meninggikan pondasi. Pondasi Baitullah ataupun bisa dibilang Ka'bah, dan seraya berkata, Tuhan, peliharalah kami, terimalah amal kami, dan sesungguhnya Engkaulah Maha Pendengar dan lagi Maha Pengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 127. Seperti itu. Ayat ini memberikan kesan bahwa Ka'bah telah ada sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam, hanya saja beliau bersama putranya Ismail hanya meninggikan pondasi karena boleh jadi ketika Ka'bah telah runtuh ataupun bahkan rata dengan bumi. Kedua, setelah selesai tugasnya, Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa dan diaminkan oleh putranya beliau, yaitu Ismail, dengan berdoa, ya Allah, Tuhan pelihara kami, jadikanlah kami berdua orang-orang yang tunduk patuh kepadamu, dan jadikanlah kami di antara anak-anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepadamu, dan tunjukkanlah kami kepada cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami, dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Penerima taubat lagi Maha Pengasih. Surah Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 128 seperti itu. Ini memberikan kesan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam mengetahui adanya ibadah haji yang berkaitan dengan Ka'bah dan sekitarnya. Dan karena itu beliau bermohon agar ditunjukkan tempat dan cara-cara beribadah tersebut. Dan dapat diduga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa beliau dan menyampaikan kepada beliau tempat dan tata cara, apakah tempat dan tata cara itu telah ada sebelum maupun sebelum ada. Dan ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengumandangkan seruan pelaksanaan ibadah haji sebagai firman-Nya. Kumandangkanlah haji di tengah umat manusia. Mereka akan datang dengan berjalan kaki dan menunggangi unta, dan mereka berjalan dengan lelah dan kurus karena jauh perjalanannya dan semua penjuru yang jauh. Quran surah Al-Hajj ayat 27 Quran surah Al-Hajj ayat 27. Nah, orang ketika Nabi Ibrahim mendengar perintah ini, beliau berkata, wahai Tuhanku, suaraku tidak akan terdengar oleh semua manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, Engkaulah hanya mengumandangkan, akulah yang akan memperdengarkan mereka. Sejak saat itu hingga kini ibadah haji telah terdengar atau dikenal minimal oleh setiap muslim, dan diketahui bahwa ia adalah ibadah kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang mampu sedemikian populer kewajiban ini sehingga dalam istilah hukum bisa disebutkan dengan agama ini dinamai dengan maklum min ad-din
bi'addah darurah, yang artinya itu adalah Allah Subhanahu wa taala menepati janjinya. Yakni sebuah aksioma ataupun demikian Allah Subhanahu wa taala menepati janjinya. Seperti itu. Dan seperti yang kita lihat pada hari ini, haji itu udah terdengar di mana-mana, teman-teman. Mau dari penjuru dunia itu terdengar. Tapi mungkin sebagian orang itu yang mungkin yang non muslim itu belum mengetahui hal tersebut. Tapi mayoritas Islam itu sudah mengetahui hal-hal tersebut. Karena berkat Allah telah memperdengarkan apa-apa yang telah dikomandangkan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah rukun dan syarat pelaksanaan ibadah haji. Dan rukun haji itu terbagi dari 6. Yang pertama adalah ikhram. Ikhram itu merupakan pernyataan yang mulia untuk mengerjakan umroh dengan memakai pakaian ikhram yang disertai dengan niat haji ataupun umroh di mikhat, seperti itu. Yang kedua adalah wukuf Arafah. Wukuf Arafah ini adalah suatu kegiatan berdiam diri dan berdoa di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah dan dari ketergelincirnya matahari sehingga sampai terbenamnya dalam keadaan suci maupun tidak suci, seperti itu. Yang ketiga adalah tawaf ifadah. Tawaf ibadah ini adalah merupakan suatu kegiatan atau mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dan dilakukan setelah melontarkan jumrah Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah, seperti itu. Yang keempat adalah sa'i. Sa'i ini merupakan suatu kegiatan antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali, seperti itu. Yang kelima adalah tahallul. Tahallul ini adalah merupakan bercukur ataupun menggunting rambut sekurang-kurangnya 3 helai bagi laki-laki, lebih utama apabila mencukur seluruh rambut di kepala, seperti itu. Dan yang keenam itu adalah tertib. Jadi tertib adalah suatu berarti mengerjakan suatu kegiatan atau sesuai dengan mencukur seluruh rambut ataupun dengan urutan dan tidak ada yang tertinggal. Jadi kita harus melaksanakan dari 5 itu, dari seperti kayak apa lagi namanya itu? Ikhram, wukuf Arafah, dan tawaf ibadah ataupun sa'i ataupun tahallul. Nah, ini kita harus lakukan supaya untuk memenuhi poin 6 ini atau tertib, seperti itu. Dan adapun syarat dari ibadah haji, yang pertama itu berikhram atau bisa dibilang berniat terlebih dahulu dari mikat yang telah ditentukan, seperti itu. Yang kedua itu adalah mabit atau bermalam atau di Musdalifah, suatu daerah suatu daerah yang berada di antar Arafah dan Mina, seperti itu. Dan yang ketiga itu melontarkan jumrah Aqabah pada hari raya Haji, seperti itu. Yang ketiga itu adalah mabit, bermalam di Mina. Dan yang kelima itu melempar 3 jumrah, yaitu jumrah jumrah ula, usta, dan Aqabah. Yang keenam itu meninggalkan larangan-larangan haji, seperti itu, kayak tidak bisa berhubungan istri di sana dan juga tidak bisa melakukan suatu tindakan-tindakan yang melanggar aturan-aturan ibadah haji, seperti itu. Nah, yang keempat ini adalah ibadah haji, macam-macam ibadah haji. Jadi ibadah haji itu terbagi pada 3. Yang pertama itu haji tamattu. Jadi haji tamattu ini adalah yakni melakukan amalan umroh terlebih dahulu di musim haji dan kemudian melakukan ibadah atau melaksanakan ibadah atau amalan haji, seperti itu. Itu disebutkan kalau itu haji tamattu. Tetapi kalau yang kedua itu haji ifrad. Haji ifrad itu adalah dengan melakukan amalan haji dan berniat melakukan ibadah haji tanpa umroh pada bulan haji, seperti itu. Itu perbedaannya. Tapi kalau yang ketiga adalah haji qiran. Haji qiran ini adalah yakni mengerjakan haji dan umroh dalam satu niat dan suatu pekerjaan sekaligus, seperti itu. Dan ketika itu kalau kita haji qiran ini adalah kita mengerjakan pelaksanaan haji ini adalah dimulai dengan ikrar serta niat untuk ibadah haji dan umroh dari mikat. Kemudian mereka melaksanakan suatu kegiatan pekerjaan, itu bisa disebut dengan haji qiran, seperti itu. Yang kelima adalah upaya-upaya
untuk mencapai ibadah haji yang mabrur. Jadi untuk mencapai ibadah haji yang mabrur itu ada 4 upaya. Yang pertama itu harus mengetahui ilmu manasik haji. Jadi ilmu manasik haji ini merupakan adalah cara melaksanakan ibadah haji sejak mula berpakaian, ihram, mikah, tawaf, sa'i dan wukuf di Arafah, melempar jumrah dan tahalul dan lain sebagainya. Dan ini kita harus memahami dulu ilmu manasik haji ini, kayak tata cara seperti kayak rukun yang tadi sempat saya sampaikan, dan juga syarat yang syarat-syarat haji itu yang harus kita pahami terlebih dahulu, seperti itu. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah mengatur dan menjaga hati. Jadi mengatur dan menjaga hati adalah dilakukan dengan melalui mulai ketika kita ingin pergi itu kita harus berniat dulu semata-mata karena Allah. Seperti itu. Kita harus berniat dulu semata-mata karena Allah supaya haji kita itu menjadi mabrur. Yang ketiga adalah menunaikan ibadah haji dengan uang halal. Nah, ini menjadi pokok penting yang menurut saya pemahaman yang sangat penting yang harus kita pahami. Karena sebagian masyarakat atau sebagian haji itu melakukan ibadah haji dengan uang yang bukan halal. Contohnya melakukan tindakan korupsi untuk berangkat ke haji. Kan hal tersebut itu sangat merugikan sekali ketika kita melakukan ibadah haji dengan uang haram. Karena hal tersebut itu bisa berdampak kepada tidak diterimanya amalan ibadah kita, seperti itu. Walaupun kita melakukan ibadah siang malam, tengah malam dan lain sebagainya, dan tetapi uang yang kita lakukan, uang yang kita pakai itu adalah uang haram. Jadi ketika kita ingin melakukan ibadah haji, kita harus mengecek dulu uang yang kita peroleh ataupun uang yang kita dapatkan untuk melakukan ibadah haji itu uangnya dari mana. Itu yang harus kita pahami terlebih dahulu. Setelah itu yang keempat adalah bersedekah pada fakir miskin di waktu haji. Jadi apabila orang yang naik haji, seorang hartawan atau hendaknya bermurah hati atau bersedekah kepada kaum fakir miskin supaya bisa menambahkan suatu pahala terhadap ibadahnya yang telah dilakukan, seperti kayak ibadah haji. Dan menurut saya kalau ketika kita ingin melakukan ibadah haji itu bersedekah adalah salah satu pokok penting yang juga harus kita pahami terlebih dahulu. Karena ketika kita melakukan bersedekah, maka ibadah yang kita lakukan itu akan makin bertambah. Dan keyakinan kita itu akan makin bertambah. Seperti itu. Dan ibadah ketika kita bersedekah juga itu akan menambahkan kebahagiaan terhadap diri kita sendiri. Dan juga kebahagiaan terhadap orang lain. Seperti itu. Nah, yang keenam itu adalah hikmah haji. Jadi hikmah haji ini adalah yang mengajarkan untuk lebih menghayati nilai keimanan, keikhlasan dan ketakwaan, dan menghargai perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabat untuk menyebarkan ajaran Islam. Seperti itu. Itu adalah hikmah dari haji. Jadi yang poin ketujuh, saya akan membahas tentang makna spiritual haji dalam kehidupan sosial. Jadi ibadah haji ini bukan hanya merupakan ibadah yang bersifat spiritual, tetapi juga ibadah yang memikirkan makna sosial. Oleh karena itu pelaksanaan ibadah haji itu adalah pelaksanaan tersebut harus ada keseimbangan antara hubungan dengan Sang Khalik dan atau misalnya abdu minallah dengan hubungan, dan ada juga harus berhubungan dengan ada hubungan dengan sesama manusia atau hablun minan nas. Dengan sebelum melaksanakan ibadah haji, kedua aspek ini harus mulai dilatih. Karena hal tersebut disampaikan kepada menurut Kementerian Agama Kabupaten Purbalinggo, dia mengatakan bahwasannya kemampuan mengendalikan diri menjadi sangat penting karena ibadah haji bukan hanya individu, tetapi haji juga merupakan ibadah yang dilaksanakan secara berjamaah. Dan tentu dengan latar belakang pribadi yang berbeda, perbedaan ini hanya secara pengetahuan, pendidikan, profesi atau usia budaya atau adat istiadat maupun hobi sangat mempengaruhi hubungan dan komunikasi antar jemaah. Maka diperlukan sikap yang saling menghargai, menghormati dan pengertian dan saling membantu. Karsono juga berpesan agar para peserta selalu menjaga kerukunan antar berjamaah, seperti itu. Dalam ibadah haji, nanti sejak keberangkatan selama di tanah suci hingga pulang ke tanah air, selain memikirkan diri sendiri, juga harus memikirkan juga orang lain dan bersikap berbuat baiklah dengan
kemaslahatan bersama, dan yang muda membantu yang tua dan yang sehat membantu yang sakit. Kemudian jangan sampai kita menjadikan pribadi kita yang egois, karena dengan bersikap ini, insya Allah haji yang kita impikan menjadi mabrur itu akan berkualitas dan mendapatkan predikat haji yang mabrur. Dan menurutnya Nabi Muhammad SAW menjadikan sosok yang agung dan mulia tidak lain adalah kesadaran ketinggian akhlak dalam menghormati sesama. Oleh karena itu, mari kita sama-sama teladani akhlak beliau dan kita aplikasikan atau aspek sosial dan spiritual kita dalam ibadah haji serta dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti itu. Jadi kita itu harus menjadikan ibadah kita itu, jangan menjadikan ibadah kita secara egois karena kayak mementingkan diri sendiri, tetapi juga kita harus mementingkan orang lain. Dan kita juga harus kan kalau kita beribadah haji itu, kita itu kan melakukan ibadah haji itu secara berjamaah, bukan secara individu, seperti itu. Jadi mungkin sekian saja yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ketika ada salah satu perkataan ataupun penyampaian yang kurang tepat untuk disampaikan, mohon dimaafkan. Yang baik datangnya dari Allah, yang kurang baik atas kelemahan saya sendiri. Saya kurang belajar tentang agama. Billahi bisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.